Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Abida Putri dengan NIM 202333090 dari Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya dengan judul Strategi Penagihan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang 1. Bab 1, Pendahuluan. Pajak merupakan kontribusi wajib wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 dijelaskan bahwa pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pajak sebagai sumber pendapatan negara berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran dalam hal pembangunan negara. Pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang dikumpulkan negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jadi, ketika wajib pajak tak bayar pajak, ada berbagai manfaat yang dapat dirasakan kembali oleh masyarakat Indonesia, mulai dari fasilitas pendidikan yang menjadi lebih baik, fasilitas kesehatan yang lebih memadai, fasilitas transportasi publik yang lebih nyaman, fasilitas umum dan infrastruktur yang lebih maju, dan sebagainya. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tadi, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah bagaimana upaya dalam melaksanakan penagihan pajak pertama nilai PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pertama Padang 1. Adapun tujuan tulisan ini yaitu untuk mengetahui bentuk upaya dalam melaksanakan penagihan pajak pertama nilai PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pertama Padang 1. Dan manfaat penelitian ini yaitu terutama untuk diri saya sendiri, bagi instansi, dan bagi pihak lain. Bab 2, tinjauan pustaka. Seperti yang kita jelaskan tadi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak ada terbagi empat. Yang pertama, fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi pengatur. Yang ketiga, fungsi penjaga stabilitas. Dan keempat, fungsi pemerataan. Adapun unsur pajak ada terbagi 5. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua, tidak mendapatkan jasa timbal balik. Yang ketiga, pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik prasarana maupun sarana. Yang keempat, pemungutan pajak dapat dipaksakan. Yang kelima, selain fungsi anggaran, yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun jenis-jenis pajak tergolong 3 macam. Yang pertama, pihak yang menanggung pajak, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, berdasarkan sifatnya ada pajak subjektif dan pajak objektif. Sementara pajak menurut yang memungut itu ada 2, ada pajak pusat dan pajak daerah. Sementara sistem pemungutan pajak tersendiri ada terbagi 3, Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Azas pemungutan pajak ada terbagi 5, azas politik finansial, azas ekonomi, azas keadilan, azas administrasi, dan azas yuridis. Sementara teori pemungutan ada terbagi 2, teori asuransi dan teori kepentingan. Azas pengenaan. Azas domisili atau disebut juga azas kependudukan. Berdasarkan azas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan. Orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Sedangkan azas sumber yang mana akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara
Dalam asas ini tidak berada di negara, dalam asas ini tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut, sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara. Contoh, tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintahan Indonesia. Bentuk penelitian ini dilakukan yaitu penelitian deskriptif. Yang mana penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemungutan pajak pertama nilai (PPN) pada kantor pelayanan pajak pertama Padang 1. Adapun lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di kantor pelayanan pajak pertama Padang yang beralamatkan di Satu Yang, Jalan Bagindo Aziz Chan, nomor 20, RW 05, Sawan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Rancangan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menggambarkan faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Tahap-tahap penelitian menetapkan judul penelitian, merumuskan masalah penelitian, merancang proposal tugas akhir di bawah arahan pembimbing, mengurus surat penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Pengurusan surat penelitian merupakan syarat untuk mengambil data yang diperlukan dalam penelitian. Mengumpulkan data-data mengenai masalah yang akan diteliti, mengolah dan menganalisis data penelitian, dan menuliskan laporan tugas akhir di bawah arahan pembimbing. Bab yang keempat yaitu pembahasan. Profil instansi. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Padang 1. Kantor Pelayanan Pajak KPP yang merupakan instansi di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi dibentuk pada tanggal 5 Oktober 2015, merupakan instansi negara yang menjalankan layanan umum. Pada bulan Juni 2014, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di 31 wilayah Sumatera Barat dan Jambi, Kepala Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, Direktorat Jenderal Pajak, memecah wilayah kantor pelayanan pajak KPP Pratama Padang menjadi dua kantor. KPP Padang 1 merupakan kantor dengan jumlah wajib pajak paling banyak di bawah Kanwil DJP Sumbar Jambi. KPP Padang melayani wilayah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, dan Kepulauan Mentawai. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.